Dan semoga One, aku harap kita semua, doa kita semua, para EVOS family dari Sabang sampai Kembali lagi lah Merauke. One yang dulu pakai Lancelot Yes. Kita tang. doakan supaya One kesurupan atau keras. Match terakhir, ini dia Mobile Legends Professional League Invitational 4 Nation Cup EVOS Legends versus Burmese Gold. Ya, dan benar masih dibantu dengan Cornet dan juga Ranger Mas. Dan kita berdua adalah Cornet dan Mas, oke, EVOS kali ini One berada di arah blue buff, menunggu momentum apakah ada yang coba untuk mengganggu atau tidak, ternyata tidak, dan Kit clearing minion terlebih dahulu. Yes, dan kalau misalnya dilihat dari strateginya tampaknya mereka ingin ngamanin sama-sama blue buff terlebih dahulu dan memberikannya kepada support plus satu fighter dan juga satu tanknya ya untuk dari tim EVOS. Yes, biarkan yang lebih cepat level 2 untuk supportnya untuk memberikan damage poke ya kan. Dan Curse Crow dikeluarkan di arah mid lane dan perebutan untuk Little Wanderer didapatkan oleh pemain dari tim Burmese Gold. Dan dua kayaknya, dua Little Wanderer Karena diamankan. tadi kalau nggak salah One-nya udah pakai Retribution deh. Dan nggak dapet ya, tadi 35 detik langsung cooldown dan langsung nggak dapet, tapi dari bottom lane. Yes, Rek hampir terpick off. Apakah ini akan menjadi first blood untuk Rek, dan Flicker masih bisa dikocek. Oh my god, permainan dari RKT dengan 1500 match dari seorang cowoknya berhasil menggocek permainan dari seorang D. Sotoy banget lu. Kurang lebih. Udah lebih lah. Ya kan kurang lebih. Ya udah kalau begitu. Curse Scroll telah dikeluarkan. Direksi kali ini tidak mau terlalu terburu-buru, tapi dikandangin Mukoret. 3 orang kali ini terkena. Oh my god, masih ada Wings by Wings, tapi Rexy, where are you going? Bakal coba ditumbangin burungnya, bakal terjadi pertukaran. Masih ada Viragarmo dan Rudy. Oh my god, bukan Rudy, ternyata Rupit. Dan One, satu kali Tonros masih cooldown, berhasil mendapatkan 1 buah poin. Pas banget ada puncture setelah dia nge-kill. Ketika dia XP-nya bener banget udah seperempat lagi untuk dapetin level keempat. Dia bisa untuk kabur, tapi di bawah didapatkan lagi. Satu untuk satu. Tidak ada sebuah senpu dari seorang RKT. Sunpo. Ya. Sunpo tidak ada dari seorang RKT. Senpu. Sekali lagi, ulang terus. Oh my god. Dan Sis mencoba untuk mengcover untuk sementara Dini. Mencoba melakukan clearing minion dan Pendragon. Di bottom lane salah satu Top Supreme Indonesia, Pendragon, Bung Cornet. Banyak banget Supreme-nya cuy. Ya. Ada 11 apa? 11. 11 kan? F7 12. F7 12. Dan ternyata di arah top lane, One udah mulai kesurupan One yang dulu. Kali ini seperti Bung Cornet udah dapetin 2 poin untuk early game kali ini. Dan permainannya bisa dibilang pasif agresif ya. Oke, Dwarf Dragon pecah Viragarmornya, One-nya. Bakal coba dipasang, dan ini dia killing spree untuk tim EVOS Legends. EVOS Legends mengaung, roar, menunjukkan ketajamannya, dan ini dia Bung Cornet. Bahaya. One-nya. Baru ngomongin kan? Baru diomongin udah ada di minimap One-nya tanpa ada cover, dan ternyata blue buff-nya bakal coba diharas oleh seorang Uranus. Apakah mampu? Dan RKT kali ini lihat bakal coba di geng 3 orang, dan kalau satu persatu seperti ini akan berbahaya untuk tim EVOS Legends. Jangan mengulang kesalahan, tapi lihat 1 kali Fatalim berhasil mendapatkan 1 poin di arah bottom lane. Yes, bener banget. Walaupun sudah memakai Bounty Hunter, ini enak banget sih sebenarnya untuk One ya. Dapetin 30% gold tambahan ketika dia dapetin 3 kill ya. Tapi dari ace-nya dia bener-bener enak banget sih. Farmingannya bener-bener terjaga banget. Bener-bener tinggal gimana caranya dari One-nya kalau bisa nih ace-nya tuh ditumbangin. Karena posisinya sekarang ace-nya malah justru lebih enak. Lebih kaya. Dia lebih, yes, benar, lebih kaya, lebih banyak SP juga, dan buff-nya juga masih ada gitu. Untungnya buff rate-nya diamankan oleh seorang Pendragon. Yes, Esmeralda berhasil mengamankan, tapi kali ini Ace mencoba mengusir mundur seorang RKT. One juga membantu di arah bottom lane, ternyata Zeus membuka vision. Ingat, bus harus dibuka. Pendragon udah bakal mencoba untuk mendapatkan minion di arah bottom lane, dan Zeus mengusir mundur 2 player dari tim Burmese Gold. Perfect match bakal coba dapatkan, belum ada Fatalin karena masih ada Flea dari seorang Kagura, dan hanya Objective Gaming mendapatkan turret di arah bottom lane. Yes, bener banget, didapatkan 1 turret tambahan di arah bawah. Dan di arah atasnya juga harus berwaspada, ada 2 hero yang sudah menunggu di arah rumputan. Bahkan menuju ke arah atas juga 4 hero, tapi di arah bottom lane mendapatkan 1 kill tambahan. Hanya ada 1 katapult. Yes, bener banget, tanpa buff, tanpa red buff, tanpa blue buff. Berhasil mendapatkan 1 poin tambahan, sebuah keuntungan, dan di arah top lane dan juga bottom lane terjadi base race dari kedua belah pihak, dan ternyata diunggulkan oleh tim Burmese Gold. Berhasil mendapatkan turret yang kedua dari tim EVOS Legends.
Kalau best race kelar dong. Iya, turret race. Turret race. Dan lihat Falling Star Moon ditopo burungnya. Dan ternyata berhasil mendapat Pakai 1 reverse poin. time. Pendragon langsung di-flicker oleh seorang kita, tapi gak berhasil apa-apa. Gak dapat Blue apa-apa. buff ya Ranger Mas. Wan bakal coba diambil Retribution Israel. Wan berhasil mendapatkan 1 poin. Phantom Execution. Dan lihat Fatali berhasil mendapatkan Ace. Ace masih survive di arah belakang. Wan terkena 2 meledak oleh seorang Last Insanity. Kali ini Bung Kor dan The Way of Dragon. bahaya banget untuk tim EVOS Legends. Bahaya banget. Walaupun tadi ternyata Wane yang dapetin blue buff ya. Ini tinggal gimana caranya dalam 10 detik buff dari Wane juga diamankan oleh dia. Sedangkan Hayabusanya Shadow Kill. Dan mungkin Pendragonnya akan tumbang? Akan tumbang. Oh my god. Pendragon akan tumbang kali ini, lihat. EVOS Legends tidak boleh seperti ini terus. Ini bakal menjadi disaster, bencana untuk tim EVOS Legends. Karena lihat, satu persatu di pick off. Mereka tidak ada kekuatan bersama. Mereka harus coba kompak dalam team fight kali ini. Mereka tidak boleh anggap remeh Burmese Gold. Aman, oke. Oke, bener banget. Tidak boleh anggap remeh. Dan bahkan dari tim Burmese Gold dia lebih mengamankan turtle-nya dibandingkan buff biru dari One-nya. Yes. Dan ini menyimbangkan dari segi turtle ya, satu sama berarti sekarang. Ya, satu sama. Dan gold diunggulkan Burmese Gold. Sekarang ini One untungnya udah berhasil mendapatkan blue buff-nya. Dari para pemain tim Indonesia, lihat udah ada time journey di pop-up, tapi kali ini berhasil kabur dari seorang Digi. Sang burung berhasil kabur, tidak mau terlalu terburu-buru. Zeus juga bakal coba buka map dan D bakal berada di arah top lane, di arah bottom lane. Pendragon masih coba memutar, bakal coba Slebel, langsung ada Shadow Kill. Dan untungnya ada gold buff kali ini menyelamatkan nafas sedikit dari seorang Pendragon, tapi ternyata Ian Overton menumbangkan Pendragon. Where are you going? Zeus is coming. Bakal ada Fatalin di sini dan ternyata tidak ada, belum ada Fatalin. Langsung jepret, watch out, RKO, Shock Slam, semua masuk dan mega kill didapatkan oleh seorang S-Booker. What happened? Agak sedikit disayangkan ketika Zayce agak sedikit ragu dia mau pakai ultimate-nya atau tidak. Tapi ketika dia ragu dia malah kehilangan si Parsianya. Itu kalau dari awal dia langsung menggunakan Fatalin-nya, itu tidak akan langsung terjadi kematian untuk Rexy-nya. Benar. Nggak tahu, aku melihat kayak agak ragu aja ketika terlihat Kagura-nya nggak berhasil di shutdown, langsung di Fatalin. Tapi Rexy jadi ikutan mati. Ya, sedikit terlambat ya. Kayak agak ragu, bingung gitu lah, mau ulti apa enggak nih? Enggak apa ulti? Ulti enggak, jangan enggak ultinya. Jangan ulti yang enggak. Oh iya benar, salah. Salah bos. Lihat bintang kejar abangnya seorang Zeus. Zeus kali berada di dalam bus. One nggak boleh offside lagi. One offside ini bakal menjadi disaster. Dan lihat Ace-nya bebas banget, dia belum terpick off sama sekali. Gold juga langsung ada Last Insanity dikeluarkan. Untungnya tandanya udah nggak ada Last Insanity lagi untuk para pemain tim Burmese Gold. Yes, bener banget, daerah mid lane terpancing kayaknya. Baru aku bilang, flicker Kalau nggak cuy. flicker mati tuh. Pasti. Itu kalau nggak flicker mati, sudah bisa dipastikan. Oh my god, Phantom Execution-nya pas banget sayangnya. Tapi Turtle yang terhormat kali ini, yang takut air sudah terpop up. Apakah menjadi 2-1 Turtle-nya atau bakal coba diamankan? Lihat kali ini, One langsung berhasil mendapatkan 1 Fatalin, udah gak ada apa-apa lagi, double kill. Malah Diginya harus down. Dan S kali ini Phantom Execution ke arah belakang, Way of Dragon langsung karena seorang Hayabusa kepleset, masih bisa didikoy. Shadow kill karena seorang Zeus dan ternyata shutdown diamankan oleh seorang Atlas. Oh, terkena damage dari seorang Pasya dan bantuan turret juga. Dan bahkan di sini Pendragonnya masih mencoba untuk mengharas, D-nya tebel banget sih. Susah banget untuk ngurus Uranus ya sekarang, bener-bener butuh item. Ya at least ada NOD atau mungkin ada Deadly Blade juga. Walaupun agak sayang sih kalau misalkan dibikin NOD dari si One-nya. Yes, bukan hanya itu aja. NOD Blade apa? Si Halbert. Deadly Blade ya, Si Halbert. Tapi lihat Way of Dragon langsung ke arah Uranus dari top lane. Ada time journey, Pendragon masih mencoba menyelamatkan dirinya. Ada Rexy yang membantu tapi masih ada immortality dari Ruby Dede. Seponakan dari Mama Dede yang harus mundur. Zeus menuju ke arah top lane. Tapi lihat kali ini Ruby Dede Last Insanity langsung dua meledak. Rek, what are you doing? Rek, tersisa gak nyampe seperempat darah terakhir dan masih ada di sana. Bung Goret, what happened Iron On? Gak bisa kabur juga karena ada 60 detik sih untuk dari flickernya. Dan juga Shunpoi tadi sudah digunakan. Benar-benar pasrah aja, semburannya juga jadi range ya. Karena dari X-Borg-nya tadi dia nggak punya Viraga Armor. Jadi otomatis yang tadinya melee atau jaraknya dekat menjadi lebih jauh ketika dia tidak punya Viraga Armor-nya. Yes, semburannya kuat ya. Benar. Dari seorang Xbox di sini Zeus harus mundur. Lihat, berhasil kabur dengan perfect match ya Baris. Oke, EVOS Legends masih bisa setup. Baru menit ke-9. Tapi ingat, dari Burmese Gold memiliki Hayabusa. Split push yang cukup kuat. One by one situation juga bisa sangat-sangat diuntungkan dengan adanya Hayabusa dari Burmese Gold. Yes, benar sekali. Sudah menunjukkan menit ke-9.42.
Kalau misalkan dilihat ini sama-sama dari kedua tim punya kesempatan yang besar juga, bahkan di arah bottom lane masih cukup sulit atau bisa dibilang sangat sulit untuk mendapatkan Uranusnya, karena benar-benar nggak ada yang bisa nge-lock bener-bener lock. Agak disayangkan aja kalau Rek yang harus nge-lock. Tapi lihat Pendragonnya di ganking dan where are you going? I am coming. Pendragon nggak boleh pulang. Udah nggak bisa slebel, langsung disabet pakai payung dari seorang Kid. Ojek payung yang luar biasa, tapi kali ini bakal coba di takedown di Way of Dragon langsung, tapi masih ada Purify. Fatalingnya juga rugi banget. Dua ultimate keluar dari tim EVOS Legends dan mereka harusnya objektif karena turret. Karena kalau nggak dapet turret sama sekali ini bakal menjadi bencana. Oke, 90 detik tidak ada Purify, tapi ingat, tidak adanya Purify masih ada yang namanya Time Journey. Jadi benar-benar banyak banget untuk anti CC-nya dari tim Burmese Goals. Yes. Dan one-nya, masih bisa kabur. Iya, overturn kan, terbakar lo, ngeburst banget lo, Ranger emas. Oke. Oh my god, ternyata dipaksa oleh yang overturn kali ini Bung Cornet. Dan lihat RKT di arah bottom lane, bakal coba ke arah ini, bitter turret di arah bottom lane. Dan para pemain dari tim EVOS Legends nggak ada yang bisa nge-cover. RKT udah ada time journey di pop up, tapi maybe mungkin akan di take dan Batrek masih mau lebih dan sempat tukeran 1-1. Oh my god, cukup adil. Mau nggak mau Rek harus flicker ke arah depan untuk mendapatkan poin kill dia, daripada dia harus mati sia-sia atau bisa dibilang sangat rugi ketika dia harus mati, apalagi Hayabusanya yang dapat killnya. Yes, bener banget. Dan kalau misalkan Digi masih hidup itu bakal rugi banget. Tapi di sini lihat Ranger Mas. Oh my god, terkena satu buah Viragarmon yang masih bisa berhasil kabur. Zeus juga kali ini bakal coba untuk nge-cover red buff dari milik seorang Wan, tapi Wan harus kehilangan blue buffnya. Diambil oleh seorang AC, Bung Cornet. AC yang cukup dingin kali ini berhasil mengamankan satu buah blue buff. AC, bener juga ya. Iya kan? Ace ya. Yes, benar banget. Dan lihat, Ace bakal coba untuk mendapatkan satu buah turret lagi, dipaksa 4 orang di arah bottom lane. Terkena damage cukup banyak. Pendragon gak bisa berbuat banyak, langsung ada Giga Overturn dan juga Tedoki bersama dengan Giga Overturn menumbangkan Pendragon. Sang naga gak bisa berbuat banyak kali ini. Berhasil ditumbangkan. Wan mengeluarkan Thorn Rose-nya, berhasil mengeluarkan Viragarmon, tapi immortality dari seorang Xbox. Dan lihat, Burmese Gold terlalu kuat untuk game satu ini. Yes, ini benar-benar kalau misalkan dilihat dari draftnya enak banget sih. Dari Hayabusanya bisa kemana-mana, mobilitasnya tinggi banget, dan aku yakin ini net worth-nya benar-benar gede banget. Dan mereka juga punya off-laner yang cukup kuat, yaitu mereka punya Uranus. Tinggal gimana caranya dari Atlasnya kepancing untuk ulti, dan ada time journey juga. Tinggal gimana cara cari momennya sih, gimana cara ngemecahin time journey-nya. Entah mungkin, gak tau ya, aku logika aku ini dari nalar aku aja. Pendragon duluan yang buka dan bikin time journey-nya itu ke trigger, dan sisanya bisa dari Atlas ya, atau mungkin cowoknya. Yang penting bisa ngelock ke Hayabusanya, karena Hayabusanya gak ada Purify sama sekali. Gak mungkin juga Hayabusa Purify. Bener, tapi Zeus lihat, oh my bisa. god, Berat Zeus-nya itu Atlas loh. Itu Iya, Atlas, itu dengan Atlas. cukup cepat langsung cuma hanya digarut, punggungnya berdarah-darah. Dan Bung Cornet, aku setuju banget sama Bung Cornet. Kalau bisa boleh aku tambahkan, dimana harusnya Pendragon dan Rexy bersama-sama keluarin semua ultimate. Itu udah pasti bakal mereka agak sedikit takut dengan adanya Falling Star Moon, Federal Strike. Kemungkinan besar bakal di trigger dari ultimate atau apapun, tapi Last Insanity lebih ke arah mengamankan Lord yang terhormat tanpa gangguan dari tim EVOS Legends. Burmese Gold, juara MPL Myanmar, membuktikan kalau mereka juga layak berada di MPL kali ini. Wah, ini benar-benar di luar ekspektasi seorang Cornet ya teman-teman yang sedang menonton. Karena aku melihat pertandingan yang dilakukan oleh Burmese Gold di hari pertama, which is kemarin ya, itu aku belum melihat mereka tuh seseram ini. Dan di hari kedua berarti kemungkinan ya, aku juga tidak tahu, mungkin kemungkinan di hari pertama ada problem-problem yang bikin mereka tuh terlihat jadi kurang bagus mainnya, ya nggak sih? Kayak mungkin koneksi server atau apa, ada technical issues yang bikin mereka tidak bisa bermain secara kondisi baik. Dan di hari kedua, ketika semua sudah diselesaikan, semua sudah diberikan solusi yang baik juga untuk timnya, mereka menunjukkan dengan permainan yang benar-benar rapi banget. Dan bahkan lihat dia bisa nge-push EVOS. Yes, mereka bisa nge-push tim sekelas EVOS Legends. Yes, EVOS Legends yang menumbangkan tim Onyx Esports. Tapi kali ini, lihat, Bung Cornet di top lane, Bapak Lord yang terhormat udah mulai masuk. Mereka bakal coba objektif gaming mendapatkan satu buah turret. Tapi lihat, Bapak Lord mengamuk arah inhibitor. Bakal coba dipaksa, Lancelot untuk mundur dan ternyata masih bisa diamankan Lord di top lane.
Masih bisa dibersihkan walaupun sudah di enhance untuk Lordnya. Pendragon sekarang tuh. Pendragon, apa yang kamu lakukan di sana? Masih bisa untuk bersembunyi di Oh, belakang. Sanity di arah belakang. Mega kill didapatkan dan Shadow kill. Kali ini CSGA bisa berbuat banyak time journey. Menyelamatkan semua. Dan ini bakal menjadi bencana untuk tim EVOS Legends. Dipus dari dua arah yang berbeda. Bahkan dari reaksinya flame shotnya masih bisa dihindari. One-nya sekarat dan one-nya hilang. One-nya hilang. Oh my god, lihat. Ruby Dede, ponakan Mama Dede langsung Sanity ke arah belakang dan hampir saja menjadi burung bakar. Tapi ternyata Rek masih bisa survive. Oh my god, gak ada Senpo. Dan lihat reverse time almost menumbangkan seorang Rek. Dan tersisa 2 orang saja. Apakah ini akan menjadi tim Burmes Gold mendapatkan poin yang pertama? Dan lihat, udah mulai dicolek base-nya. Dan sepertinya Burmes Gold take the game one. Burmes Gold luar biasa di hari kedua dan bahkan mereka bisa mengalahkan Sang Macan 1-0 dengan bantuan Lord di bawah menit 15. Ini termasuk game yang cukup cepat juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Burmes Gold. Benar-benar dihancurkan begitu saja Sang Macan. Tapi ingat, ini masih game pertama, masih ada kesempatan juga untuk EVOS Legends mengembalikan keadaan, mengubah draftnya, mengubah gameplaynya dan bisa